Oke. Kita mulai, Bu. Boleh. Pertanyaan pertama, Bu. Karena tadi kan sudah kita awali diskusi kita, langsung kepada probing saya rasa, atau badinya intinya. Kalau dulu, Bu, sebelum masyarakat Indonesia itu aktif sekali memegang internet atau new media, itu kan berita atau pengkabaran itu dari media cetak, Bu, ya. Yang di situ ada kita katakan redaktur lah yang mengedit, yang memeriksa berita itu, dan fungsi itu kalau ahli komunikasi itu disebut dengan gatekeeper, Bu, ya. Menjaga gawang apa yang layak diketahui publik, apa yang tak layak, sehingga lebih mudah untuk dideteksi mana itu berita bohong dan tak bohong. Nah, di era sekarang ini kan, Bu, di mana pengguna media itu langsung menggunakan media dan dapat disebarkannya bahkan digandakannya, sehingga fungsi gatekeeper itu semakin berkurang. Bagaimana Ibu melihat hal ini dengan kaitannya pemberitaan-pemberitaan yang ada? Iya, Ji. Berisik kali, Ji. Tutup aja pintunya. Ada apa memang Bang buat apa namanya? Ya jadi memang apa namanya perkembangan komunikasi IT belakangan ini dalam beberapa waktu inilah ya, seberapa 10 tahun terakhir mungkin ya, itu kan luar biasa lompatannya gitu ya. Jadi ada disrupsi di mana dulu kita memang mengandalkan informasi dari media massa, pers gitu ya. Pers itu kan punya kode etik, punya standarisasi dalam penyebarluasan informasinya. Tiba-tiba kita dihadapkan pada semua orang bisa menjadi sumber berita gitu ya. Jadi memang terlalu cepatnya perkembangan itu tidak disusul dengan percepatan juga yang publiknya atau orang individunya itu kadang juga apa ya, literasinya kurang gitu, dan dia juga kadang bisa terkecoh dengan informasi itu sendiri gitu. Jadi banyak misinformasi yang beredar makin banyak gitu, karena memang itu tadi kan kadang dia nggak tahu itu hoax gitu, dia sangka itu benar, tapi dia langsung menyebarluaskannya, langsung komen gitu. Jadi makanya banyak muncul apa gitu kejadian-kejadian kayak di Sumur sendiri. Kita pernah menghadapi kejadian gara-gara postingan Facebook itu ya, misinformasi, kemudian kerusuhan kayak di Tanjung Balai itu kan persoalan postingan di Facebook gitu ya, sampai membakar vihara dan lain-lain. Itu jadi bukti bahwa itu tadi gitu, media sosial itu bisa sangat menyebar luas, dan isunya gitu kadang tidak terkontrol, membuat orang marah dan lain-lain itu. Jadi kadang ada memang pihak-pihak yang memanfaatkan itu, tapi ada juga masyarakat yang memang dia tidak paham bahwa dia telah ikut menyebarluaskan sesuatu yang belum tentu benar gitu. Jadi makin tantangannya makin besar, makin marak misinformasi kayak gitu yang beredar gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua, Bu, terkait perusahaan media. Sekarang yang seperti kita bahas tadi, betapa new media itu semua orang udah punya gitu kan, di kantong orang. Apakah perusahaan media itu melihat ini sebagai peluang yang justru makin menguntungkan mereka gitu, dalam istilahnya politik medianya, atau mereka sebagai perusahaan, dan mereka itu justru senang menyalurkan kembali atau mendiseminasi kembali
informasi-informasi yang yang berpotensi viral bagi mereka, sehingga kalau istilah kita sekarang kliknya makin banyak dan mereka sebagai perusahaan makin diuntungkan. Apakah seperti itu perusahaan media? Ya sebenarnya kan awalnya mereka terdisrupsi ya. Disrupsi ini merubah merubah segalanya, pola bisnis, dan membuat termasuk sebenarnya awalnya dirugikan. Media massa ini dirugikan dengan disrupsi seperti itu gitu ya. Kejadian-kejadian medsos yang begitu banyak, orang lagi tidak mengandalkan media massa sebagai sumber berita gitu ya kan. Justru awalnya itu sangat mengganggu sampai kalau kita lihat sekarang media cetak itu kan udah tinggal banyak yang sudah habis ya, sudah merugi dan penutup gitu ya. Nah akhirnya mereka itu cara mereka buat survive sebenarnya, cara mereka bersurvive menjaga bagaimana mereka masih menjadi pembaca-pembaca itu masih bergantung sama mereka, menjadikan media mereka sebagai sumber informasi. Akhirnya dia malah bukannya memberikan alih-alih dia dulunya menjadi sumber informasi, tapi mereka ikut tren gitu, karena tren yang muncul, yang viral mereka posting gitu kan. Justru mereka mengambil itu tadi, misalnya dari influencer apa yang viral itu mereka angkat lagi di medianya gitu. Jadi itu sebuah cara untuk survive sih sebenarnya, karena mereka juga akhirnya menjual itu lagi kan, supaya tetap bisa bisnis mereka tetap jalan gitu, karena ada pembaca di situ. Nah yang persoalannya lagi kan, media ini kan sebetulnya dia entitas bisnis ya kan, dia memang harus mendapat keuntungan. Nah persoalannya kue-kue iklan itu yang dulunya tersalur ke media, sudah perusahaan bisnis itu ya lebih memilih langsung kepada influencer lah katakan, langsung kepada para orang-orang yang populer di medsos yang menjadi percakapan publik di situ gitu, supaya dan langsung gitu. Jadi memang meskipun mereka mungkin ratingnya tinggi, tapi iklan itu juga kadang katanya sih nggak masuk juga gitu. Jadi memang amat sulit bagi mereka untuk survive gitu. Kayak bisnis TV, bisnis itu kan juga berat kan. Apalagi mereka dikenakan aturan yang cukup banyak, aturan misalnya harus membayar pajak, harus punya standarisasi dalam setiap postingannya atau beritanya, tidak boleh melanggar undang-undang. Nah tidak boleh kayak ada KPI, harus patuh pada KPI misalnya untuk penyiaran. Tapi yang influencer ini yang punya akun-akun dengan follower yang banyak, mereka nggak punya kewajiban, bahkan dulu juga pajak juga nggak kena gitu kan. Jadi ini kayak situasi yang memang sangat merugikan bagi mereka perkembangan ini gitu. Dan ya cara mereka survive itu ya juga mereka juga akhirnya harus menyalurkan itu di platform medsos juga kan. Akhirnya perusahaan media juga melakukan diversifikasi masuk ke platform digital juga gitu, mau tidak mau. Dan main-mainnya ya main di YouTube juga, main di Facebook lah, main di itu gitu. Jadi itu cara mereka untuk bertahan hidup dan melanjutkan ini ya bisnisnya di era yang kayak gini. Kalau kasus yang paling baru itu Net TV yang tutup dulu ya. Iya. Lalu mereka genrenya itu hiburan, justru pada lari talentnya itu buka aku sendiri gitu ya. Karena memang kan bisnisnya kan padat modalnya besar. Terus kalau kita misalnya mau masuk TV itu, kalau kita bayar kami ya misalnya pemerintah daerah mau buat postingan kita, program kita naik itu mahal sekali kan. Hitungan iklan itu bisnis itu per detik mereka kan.
itu kan harganya gila-gilaan. Nah, ngapain kita bayar di situ gitu kan? Ya udah di medsos aja gitu. Terus lebih murah, lebih jangkauan iya, dan ukurannya pun jelas gitu ya kan. Dia misalnya masuk posting beriklan, kami misalnya ya bayar aja ke Facebook dengan membayar berapa ratus ribu, jangkauan postingan kita bisa diperluas gitu ya. Jadi ya bisnis juga begitu kan mikirnya kan, mereka mau dengan modal yang sekecil-kecilnya dia bisa dapat keuntungan yang besar gitu. Jadi memang itu tadi mungkin semakin sulit survive-nya bisnis media sekarang untuk yang padat modal ya. Oke Bu, kemudian selanjutnya masih mengenai gatekeeper Bu. Kalau saya lihat dalam kategori agama ini, saya lihat Majelis Ulama Indonesia pun memberi perhatian juga terkait aliran-aliran yang mungkin mengarah sesat. Mereka menyiapkan ada 10 kriteria aliran sesat itu. Kalau satu saja dilakukan sudah sesat, tak perlu semua, satu saja sesat. Saya kira ini salah satu cara atau fungsi gatekeeper dari MUI terkait kategori agama tadi Bu. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya riset saya ini khusus kepada 3 tokoh tadi, oknum Gus Samsudin, Panji Gumilang, dan Mama Gufron. Menurut Ibu, bagaimana kontribusi MUI ini di hadapan Kominfo? Apakah ketika mereka memberikan 10 kriteria aliran sesat ini, kemudian Kominfo pun bersetuju dengan MUI untuk sama-sama menjadi fungsi gatekeeper untuk konten-konten yang menyerupai 3 oknum tadi itu Bu? Jadi sebetulnya kan pemerintah MUI siapapun itu kan tidak mampu sebenarnya untuk membendung semua itu gitu. Pada akhirnya memang masyarakat lah harus yang dicerdaskan untuk bisa memahami dan menyaring sendiri. Oh ini yang benar, ini yang salah. Nah MUI sebetulnya melakukan itu, dia mencoba memberi guidance ke publik. Ini loh kriteria yang sesat gitu. Jadi publik lah yang harus mencerna itu dan oh dia punya saringan sendiri gitu. Jadi kayak pemerintah pun nggak sanggup kan, karena informasi kan kayak tsunami gitu, tiap hari begitu banyak, dan kita nggak ada waktu, nggak ada alat yang bisa menyerap itu semua gitu, menghitung oh ini hoax, ini nggak ada gitu. Bahkan kayak Kementerian Kominfo sendiri kan dia cuman melihat tren dan kemudian melabelinnya gitu kan. Dan kalau masyarakat nggak mau lihat web itu, nggak mau ngecek fakta juga, nggak ada yang bisa ini kan melakukan apa-apa ya kan. Arya, halo Bang. Aduh nggak ngerti lah Bang, kok bisa terhapus. Bentar ya Bang, ya bentar. Oke, bentar ya Bang. 37. Oke. Oke Bang, ya Bang. Nah, jadi polanya bukan apa ya, kalau saya melihatnya sebetulnya bukan dia gatekeeper, sebenarnya gatekeeper gitu ya. Dia cuman itu tadi membantu, mengguidance, mencerdaskan publik untuk bisa memahami oh ini dia kriteria misalnya aliran sesat, tokoh-tokoh yang tidak boleh dipercaya gitu kan. Dan kan bukan
hanya itu aja, itu akan terus-terus terjadi ya kan, karena hoax itu kan nggak bisa dimusnahkan. Selagi masih ada manusia tetap ada hoax ya kan, masih orang masih Berkomunikasi. iya berkomunikasi. Titip cakap tambah cakap tuh. Iya. Titip duit kurang duit. Itulah dia. Saya ingin lebih spesifik Bu, mengenai MUI tadi. Biasa tuh kita lihat di situs-situs perusahaan pers lah, yang Ibu bilang label tadi itu. Kalau memang sudah dilabeli dengan hoax, biasanya mungkin teknisnya kan dari Kominfo dirilis dulu kan, bahwasanya ini hoax, maka diteruskan oleh perusahaan media itu, dan judulnya pun pakai bracket hoax gitu ya. Apapun itu kategori hoaxnya, hoax politika, hoax pemerintah, termasuk hoax kesehatan. Yang ada, kalau saya baca di situs Kominfo, ada bidang tertentu yang Kominfo tidak punya kepakaran di situ, maka dimintalah rekomendasi. Misalnya ada obat-obatan yang bagi netizen dianggap membahayakan karena kadar kimia tertentunya gitu, maka diklarifikasi oleh BPOM memberi rekomendasi bahwasanya ini hoax, tidak benar. Obat merek A atau skincare merek A itu kadarnya bisa merusak kulit, tak benar gitu kan, hoax. Ada upaya rekomendasi dari pihak yang pakar di bidangnya. Kalau saya ingin spesifik, apakah Kominfo seharusnya seperti itu melihat kasus Gus Samsudin ini, sudah dapat rekomendasi sama MUI, sehingga pemberitaan Gus Samsudin, Panji Gumilang, Mama Gufron, dan oknum-oknum yang serupa itu kalau muncul di publik harusnya di bracket hoax gitu, harus sudah ada rekomendasi dari MUI gitu. Menurut Ibu gimana? Nah, apa namanya ya, kalau ini kan mereka ini kan sebetulnya bukan informasi. Mereka adalah sumber informasi ini, yang tiga ini ya kan. Mereka membuat konten-konten yang mengandung, sebagian orang menyebutkan itu bohong gitu ya. Bohong ini kan juga banyak kategori. Hoax ini kan macam-macam dia. Apakah hoax dalam arti cara dia menarik kesimpulan dari itu gitu kan, itu banyak sekali kategori hoax itu gitu, sampai selevel-level yang kita kadang nggak paham lagi kita gitu, karena memang sebetulnya kebenaran itu juga ini kan sesuatu yang tidak pasti kadang-kadang gitu. Jadi memang kalau mau labelin sebagainya konten apa yang disebutnya, misalnya kayak ini ya, dia buat semut itu ini akan sulit gitu. Jadi lebih kepada apanya ya, lebih kepada informasinya gitu. Jadi misalnya waktu COVID itu kita kalau nggak ada masker cukup pakai tisu basah, tempelin di sini. Itu hoax gitu, tidak benar gitu, dijelaskan oleh pakar kesehatan, karena tidak bisa, karena tisu tidak punya secara ini tidak bisa dia menyaring virus maupun bakteri gitu misalnya ya kan. Itu kan kalau saya lihat sekarang ini labeling itu pada informasinya gitu, bukan kepada orangnya gitu. Kalau kepada orangnya kan sulit gitu kan. Kadang orang-orang yang punya ide, punya opini, itu kan tidak pada opininya gitu kita melabelin hoax. Kadang orang kan bebas beropini kan, susah kita melarang orang beropini gitu kan. Opini dia itu namanya opini, belum tentu benar kan, memang kan dia dengan dirinya, kalau dia yakin itu kebenarannya. Kalau orang kan boleh meyakini, boleh tidak gitu.
ya kan. Saya nulis opini di apa, kayak sama dia kayak karya tulisan itu kan, ada berita harus sesuai dengan fakta, ada opini memang ide yang disampaikan. Orang boleh mendukung boleh tidak, orang boleh percaya boleh enggak gitu, karena itu memang bukan sebuah kebenaran yang mutlak gitu. Jadi kalau dilabelin kan susah gitu, masa kita ngelabelin orang gitu dengan opininya, ini opininya hoax gitu. Kayaknya apa ya, nggak sampai ke situ gitu, dia proses labeling gitu, lebih kepada misalnya Pak Edi waktu itu dia melarang apa namanya ya, ada larangan apa gitu, kita labelin hoax. Kenapa? Karena memang tidak ada larangan itu dan Pak Edi tidak pernah mengucapkan itu, pemerintah provinsi nggak pernah membuat kebijakan itu gitu, dan itu nggak jelas sumbernya gitu. Jadi pada kontennya gitu. Konten. Iya. Oke. Dan mungkin juga terkait ini Bu ya, kenapa mereka sulit sekali, maksudnya tidak langsung bisa dinyatakan hoax, mungkin karena mereka ini tokoh ajaran agama gitu. Iya kan, akhirnya kan orang publik kita itu harus cerdas gitu Dan kan. agama itu kan dilindungi undang-undang mungkin. Nah, itu ya. jadi kayak hoax ini paling marak itu pertama pada masa-masa politik ya kan, naiklah dia cerita hoax ini pada masa-masa COVID kemarin, isu kesehatan. Dia kayak apa yang memang sangat digemari publik atau hal-hal yang kontroversial gitu, hal-hal yang membuai masyarakat gitu. Jadi dia agama salah satu dari itu gitu kan. Banyaklah orang yang jualan agama kan, dia menganggap dirinya tokoh agama, kemudian muncul sekte-sekte itu kan. Nggak tahu ya, di makin maju negara kayaknya makin arahnya makin itu kayak Korea Selatan, ada banyak sekte-sekte, Amerika gitu kan. Nggak ngerti kita, orang makin modern, mungkin ada orang-orang yang apa ya, gampang kali dia bisa mempercayai sesuatu gitu. Nah, ketokohan itu juga ini gitu, ada memang orang-orang yang memang apa ya, mungkin dia memang visinya itu pengen populer atau pengen mendapatkan keuntungan, akhirnya dia membuat itu kan, membranding dirinya sebagai tokoh agama. Orang pasti kalau punya tokoh agama dengan ustadz dengan ini, orang hormat, respect, mendengarkan gitu ya. Dan itu yang dia ambil gitu sebagai ininya gitu, cara dia menipu orang lain gitu, mengambil keuntungan gitu. Jadi memang ya itu gitu, makin kesini kita makin banyak orang-orang aneh gitu kan, tapi kan anehnya publik juga kok percaya gitu ya kan. Itu tadi harusnya memang karena pada susahnya zaman sekarang ini makin susah kita melihat sebuah kebenaran. Ada era post-truth itu kan. Nah, sekarang lah kita di era post-truth, dimana kita makin susah melihat ini sebuah kebenaran. Karena kayak medsos sudah buat kita ada teorinya itu apa namanya, bubble echo chamber itu kayak kita berada di sebuah ruangan yang kita akan mendengar itu saja, informasi itu aja, gema itu aja, karena medsos ini kan dia punya apa ya, punya bahasa program algoritma, kita akan mendengarkan atau muncul informasi yang kita mau saja, kita sukai saja gitu. Jadi kita tidak diperkaya oleh ide-ide informasi yang opposite-nya gitu, hal-hal lain yang bisa memperkaya wawasan kita gitu. Jadi
ya orang yakin dengan kebenaran itu karena dia akan mendengar itu saja dan berdiskusi atau bertukar informasi dengan yang itu saja gitu. Itu membuat semakin mudah kita untuk dikecoh dengan yaitu tadilah orang-orang kayak gini kan. Dia menutup diri, kayak misalnya fanatisme gitu, ya udah dia betul-betul pokoknya kalau udah cerita Islam aja, oh ini apa, langsung wow gitu ya kan. Kita kan kalau orang Indonesia ini gitu kan, oh ini dia Islam ini gini-gini, langsung kagum ya kan, langsung keluar ininya gitu ya kan. Nggak tahu itu itulah memang jadi kayak gitu juga akhirnya orang membuat konten-konten yang ya sengaja ngecohin aja gitu supaya macam lah itu gitu lah. Tapi Bu, dan salah satu pihak yang dianggap ahli di situ, saya lihat ada di situ di ilmu agama ini ada bidang hadis namanya. Di bidang hadis itu ada satu cabang ilmu namanya jarah wa ta'dil. Bagaimana teknik hadis itu dinukil. Jadi bagi ilmu hadis itu ilmu hadis adalah ilmu pengkabaran. Mereka bilang dengan bahasa Arab itu khabar. Bagaimana khabar itu dinukil dari orang yang sebelumnya sampai sumber pertamanya. Kalau mereka kan hadis itu kan dari Rasulullah. Bagaimana kabar itu dinukil dari Rasulullah sampai setelah sampai pada penulis buku kitab, mereka bilang kitab gitu. Mereka sebut dengan khabar gitu. Dan saya lihat banyak prinsip-prinsip ilmu hadis ini sebenarnya sangat similar dengan prinsip ilmu komunikasi. Kita tahu kan informasi pesan familiar sekali Bu. Hanya saja di komunikasi itu kekurangannya tidak ada kaidah menjaga berita itu benar atau enggak. Palingan nanti di pembahasan literasi kan gitu kan. Tapi secara teori di awal-awal ilmu komunikasi itu muncul di 50-60an tidak kesana mereka, justru bagaimana mempengaruhi halayak itu politik agenda setting dia untuk dimanfaatkan, bukan bagaimana supaya orang memahami itu bisa tadi kan gitu. Nah, lain dengan khabarnya ilmu hadis tadi itu, bagaimana kabar itu bisa tersaring daripada kebohongan. Sehingga ada, kalau mereka buat ada 5 tahapan tuh Bu, disebutkan jadi kayak belajar agama gitu kan Bu. Saya kepikiran mungkin bisa diadopsi daripada ilmu hadis jarah wa ta'dil itu. Kita cari persamaannya di ilmu komunikasi, baru kita lahirkanlah sebuah kaidah. Kaidah ini bisa supaya masyarakat awam itu mengikuti itu. Kita diseminasilah, masyarakat awam bisa mengikuti itu, dan pihak-pihak yang terkait, mungkin Kominfo menjadi kontribusi untuk pihak-pihak terkait. Menurut Ibu gimana? Apakah mungkin? Iya, bisa saja, karena memang perkembangan komunikasi ini kan ilmu yang berkembang terus dan sebetulnya nggak ada yang benar atau salah ya, karena memang dia ilmu sosial gitu kan karakternya gitu kan. Kalau eksak itu kan jelas 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Kalau komunikasi kan dia banyak teori, banyak situasi perkembangan dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya gitu kan. Bisa saja itu semakin makanya semakin semakin berkembang, dia mengadopsi apalagi ya ilmu-ilmu lain gitu, termasuk dari sisi agama gitu misalnya. Dan memang kalau prinsipnya kan memang sama ya, jadi memang sebenarnya kan informasi itu kan dari dulu sampai sekarang kan gitu-gitu aja, cuman sekarang ada semakin berkembang karena ada penyebar luasannya semakin beragam gitu kan. Tapi kan intinya sama, informasi gitu kan. Itu sebenarnya kalau saya rasa ya bisa saja dilakukan gitu, karena memang
apa ya, kalau itu bahkan kita kan ilmu-ilmu yang kita pakai sekarang kan sebetulnya perkembangan dari temuan-temuan ilmu yang dulu sudah berkembang gitu kan, dan pada prinsipnya memang sama gitu kan, sebenarnya kan ada informasi gitu kan. Ya, itu mungkin itu Bu, pertanyaan yang saya ajukan. Sebenarnya kalau digali terus digali lagi tak cukup satu hari ini. Tapi Iya. terima kasih Bu, sudah meluangkan waktunya untuk kami, sehingga langkah penelitian yang kami rencanakan pun pelan-pelan sudah sekian persen ini tergenapi. Ini udah seminar proposal belum ya? Kemarin direncanakan sebelum Ramadan. Saya kira, dan saya sama Prof. Humaizi dan Prof. Pohan lumayan inilah di perkuliahan, lumayan saya suka nanya gitu Bu. Jadi kemarin semacam ada sinyal lah ketika saya bimbingan, tengoknya udah majukan aja ini, nanti kita tanya dulu dari penguji masukannya gitu. Kalau dari buku-buku yang saya baca Bu, mudah-mudahan proposalnya inilah lumayan terencana lah gitu. Sehingga saya berani langsung wawancara dulu sebelum seminar proposal, karena kalau ditunggukan tanggal 19 saya seminar proposal Bu, ditunggukan lagi udah mau akhir Ramadan, orang udah mau Idul Fitr, abis Idul Fitr mau setengah bulan, itu kapan lagi jumpai narasumber, makin molor lah, bisa-bisa lewat semester gitu Bu. Jadi saya duluan kan wawancaranya. Oke, nanti kalau ada kurang-kurang ini susul aja pakai. Terima kasih waktunya. Iya, sama-sama. Insyaallah di kesempatan yang lain bisa ketemu, tak hanya dalam bingkai penelitian tapi di aktivitas yang lain. Amin. Sehari-hari di mana ininya? Saya fokus di kuliah dulu. Oh, saya kuliah. sempat ngajar di SMP itu di Marelang. Oh. Nggak dapat waktunya karena IT kan full day. Jadi saya lepas kuliah lah, fokus dulu. 2 tahun udah. Ini semester 3, 4 kan pendek dia semesternya, 4 bulan kan kalau ini kan S2. Sedang tesis, kawan-kawan sudah maju semua, saya termasuk mungkin tinggal 3 orang kan ini. Iya, karena biasanya orang di 4 tuh udah tinggal, udah ini orang itu kan udah seminar hasil. Iya, seminar hasil. Baru sidang. Ngejar supaya nggak bayar kuliah lagi ya kan. Iya. saya duluan kan Bu, boleh saya minta nomor Ibu? Oh iya, 0812 63 263 713. Saya miss call Ibu. Ini ya, Zulhajj. Jadi Ibu waktu 2015 sudah nggak di badan bisnis ya Bu? Iya, udah nggak di Indonesia lah, udah PNS. Oke. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Nanti tunggu Pak. Miji tadi Pak. Miji. Bu. Iya, oke. Ji. Mana Miji? Saya pamit.